Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNewsroom dalam dialog membahas terkait kesiapan Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 masih bersama kami Bang Andi Sinulinga, kemudian juga ada politisi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dan pengamat politik Henry Satrio. Baik, saya ke Bang Hensa tadi. Bang Hensa sempat mengatakan kalau kans Anies ini atau popularitas Anies Baswedan justru lebih besar ketika dia sudah tidak menjabat sebagai gubernur. Maksudnya gimana, Bang? Ya, sebagai gubernur dia itu punya batasan, Fani. Jadi Ya, kalau benar. dia pergi ke Jawa Tengah misalnya, dia ditanyain ngapain gubernur Jakarta ke Jawa Tengah. Atau misalnya dia pergi ke Lampung, ditanya juga ngapain gubernur Jakarta ke Lampung. Tapi pada saat dia selesai sebagai pejabat, itu ini sama semua. Sayangnya memang Mas Ganjar atau Pak Ridwan Kamil harus menunggu setahun lagi untuk bisa sebebas Anies Baswedan gitu ya. Oh. Nah, tapi dengan dia selesai nanti, dia akan bebas berkeliling dan relawannya ini yang kemudian akan menyiapkan panggung-panggung kecil untuk dia. Panggung-panggung yang memang mendekatkan diri Anies Baswedan kepada masyarakat gitu. Nah, apakah kemudian statement kesiapan dia ini bentuk dari post power syndrome gitu ya? Post power syndrome itu lebih terlihat bagaimana seseorang ketakutan justru kehilangan jabatannya gitu ya, ingin penambahan masa jabatan atau ingin 3 periode itu adalah salah satunya gitu. Tapi kalau kemudian hanya mengungkapkan bahwa dirinya siap untuk ke next stage, itu hanya sebuah ungkapan bahwa memang dia ready untuk tugas yang baru. Dan sebetulnya sistem perpolitikan kita juga berpihak kepada Anies Baswedan nih. Oh. Jadi artinya kalau ini kan dia lebih dulu bisa bergerilya dibandingkan kepala daerah yang lain. Kemudian yang kedua, nggak ada ruginya juga dia maju ke capres tuh gitu. Karena kalaupun misalnya tidak berhasil atau belum berhasil, pilkadanya November. Jadi dia sama sekali tidak kehilangan kursi. Jadi kalau kemudian dianggap sebagai sebuah kegiatan post power syndrome, memang tidak tepat juga gitu. Nah, justru ini adalah momen yang penting juga. Dalam buku yang saya tulis misalnya Mbak Fani, ada yang namanya momentum politik, dan Anies sudah menemukan dan menciptakan sebuah momentum politik dirinya pada saat menjawab pertanyaan kesiapan dirinya menjadi presiden di luar negeri, dan itu ternyata teramplifikasi dengan baik di Indonesia. Makanya menurut saya sekarang tugasnya Anies Baswedan adalah memang menyelesaikan masa jabatannya itu selesai gitu ya, dan kemudian sebagai orang yang memang menjadi salah satu calon pemimpin di Indonesia, ya dia akan mempersiapkan dirinya menjadi milik Indonesia, bukan lagi menjadi milik Jakarta saja gitu, Fani. Cuma belum ada kendaraan politiknya kan ya, Bang Hensat? Iya, itu kendaraan politik memang menjadi salah Tantangan satu tantangannya Anies Baswedan. Tapi kan saya yakin pada saat dia mendeklarasikan hal itu, dia pasti terukur tuh, karena selama ini kan sudah ada 3 partai yang digadang-gadang memang dekat dengan dia, Demokrat, PKS, Nasdem, kemudian bahkan waktu itu sempat digosipkan P3 juga akan bergabung dengan Anies Baswedan sebelum kemudian ketua umumnya terkudeta atau diganti secara internal dengan PLT Pak Mardiono sekarang. Baik. Bang Gilbert, gimana itu? Jadi ketika Anies disebut-sebut sebagai katakanlah ya tadi ya, banyak sekali dukungan muncul gitu kalau kita lihat dari paket berita sebelumnya gitu, disebut sebagai presiden di UGM bahkan. Ini apa tidak bikin atau katakanlah membuat sebuah dinamika sendiri nggak sih di internal PDIP? Kita tidak melihat sebuah dinamika yang berlebihan, ya ada dinamika mungkin di dalam berita, dinamika juga kan. Tetapi kalau soal mengeluh-elukan, Bung Karno kurang dielukan apa dulu, tetapi dalam waktu singkat kemudian mereka yang mengeluh-elukan itu juga yang menghujat. Dalam sejarah itu bisa berubah dalam 1 hari. Kristus itu hari Kamis, itu hari Rabu dielukan. Hari Kamis sudah dia bilang salibkan, dan itu orang yang sama. Itu dalam sejarah ya, saya tidak bicara dalam hal iman ini, dalam sejarah. Nah, artinya kalau soal mengeluh-elukan ya silahkan saja, tetapi sejarah mencatat justru orang yang mengeluh-elukan bisa berubah dalam 1 hari, berubah menjadi menghujat. Lalu kemudian kalau kita melihat apakah ini akan mendadak kemudian sesudah dia tidak menjabat, apakah kemudian menjadi dapat kans lebih baik untuk kampanye? Betul, tetapi akan mengangkat. Saya sudah melihat waktu Bung Anies pergi ke musyawarah daerah, Muswilda ya, di
P3 di Jogja masih menjabat gubernur, artinya powernya masih full, tidak juga disambut dengan baik di sana. Sehingga saya juga harus melihat by data ya. Saya juga melihat bahwa mungkin tidak semudah itu juga, bahwa sesudah kemudian datang tanpa ada partai politik yang jelas dan kemudian belum jelas sebagai calon presiden, lalu datang ke daerah kemudian akan mengangkat, karena melihat kasus yang waktu dia ke Jogja pas lagi COVID di Jakarta ditinggalkan, dia malah pergi menghadiri musyawarah P3 di Jogja, yang saya katakan itu urusan Sultan Jogja, bukan urusan gubernur DKI. Urusan gubernur DKI ya COVID di DKI. Tetapi kalau kemudian itu mau dimanfaatkan untuk kampanye ya sangat mungkin, dan itu saya kira satu-satunya jalan untuk menaikkan elektabilitas, juga untuk menaikkan daya tawar beliau kepada partai yang lain. Tetapi apakah kemudian partai yang lain itu akan melihat beliau sebagai capres? Saya sangat melihat kemungkinan melihat elektabilitasnya naik apa turun. Karena kemudian elektabilitas yang turun tidak akan membuat partai politik manapun melirik. Sehingga ini akan kerja keras dan membentuk tim yang kuat saya kira. Tetapi apakah kemudian mengangkat, tadi berkaca ke kasus P3 yang di Jogja kemarin, saya agak meragukan itu. Gitu. Termasuk Tapi nanti PDIP, kita lihat. Bang? Termasuk Loh, PDIP? PDIP kan tidak pernah berurusan dengan Bung Anies. Oke, konsisten Kita ya? kan mendeklarasi, loh kita kan kader punya. Bung Anies kan bukan kader kita, bukan persoalan suka nggak suka. PDIP itu adalah partai yang mendidik kadernya, dan kita terima uang dari pemerintah, kita konsisten mendidik. Makanya saya katakan parpol gagal yang mengambil caleg atau capres bukan kadernya, artinya dia gagal mendidik gitu. Oke. PDIP akan membuat calon presiden dari kader yang dia didik, karena dia yakin dengan dedikasi dan nasionalisme, integritasnya. Baik. Dibilang tidak mendidik, Bang Andi, kalau misalnya seorang ketika partai memilih kader yang bukan bagiannya gitu sebagai capres? Ahok itu dari kader pindah-pindah partai. Aha. Dari partainya Bung Bermuara di Ciil, PDIP. masuk ke Golkar, masuk ke Gerindra, kemudian ikut pilkada, baru masuk PDI. Ya gimana itu? Itu ya gagal dong gitu berarti partainya. Oke. Ini kalau mau kita buka lagi ini banyak sekali nih. Kalau ngelihat presiden ya, kalau dikatakan Pak Jokowi juga nggak pernah di pengurus partai kan di PDI, kan cuma kader aja. Emang pernah di pengurus partai? Coba luruskan saya. Pernah nggak di pengurus partai? Sepanjang saya mendukung Pak Jokowi 2 periode, yang saya tahu Kita sejarahnya tidak pernah begitu. mengatakan pengurus partai, kita mengatakan kader. Tadi. Gimana, Bang? Ya, kita tidak pernah mengatakan pengurus partai, karena pengurus partai itu kan sangat sedikit. Jadi bukan hal pengurus partai, tetapi sebagai kader yang kita sudah tahu integritasnya, maka akan dipilih. Selama kita yakin integritasnya, itu yang akan dipilih, bukan kemudian berapa lama segala macam, tidak. Karena ada fit and proper test di internal yang sangat-sangat rahasia dan sangat-sangat proper untuk menemukan siapa calon yang baik, dan sebegitu ditentukan oleh ketua umum, maka mesin partai akan mendukung. Itu yang ada di PDI. Sehingga kalau kemudian kita melihat bahwa ini tidak cocok dengan nilai yang kita anut di dalam PDI Perjuangan, maka ini tidak akan dipilih, dan mesin partai pun akan bergeraknya itu kalau kemudian melihat ini tidak firm sebagai seseorang yang sesuai dengan norma yang nilai yang kita anut, maka mesin partai juga tidak jalan. Dan itu pimpinan partai kami sangat yakin dengan apa pilihannya akan dijalankan di bawah. Makanya mesin partai jalan selama ini. Tapi kalau misalnya tadi ketika sudah ada partai-partai yang akan meminang Pak Anies Baswedan gitu, PDIP masih tetap optimis dengan calon usungannya Ibu Puan ya saat ini ya, untuk bisa yaitu berkompetisi di Pilpres 2024, Bang Gilbert? Kenapa tidak? Apa yang membuat Anda ragu dengan PDIP? PDIP itu partai paling konsisten. Kenapa tidak? Saya nggak ragu, saya bertanya, Bang Gilbert. Iya, kita paling konsisten dalam pilihan. Menang kalah itu bukan sebuah target. Tetapi bagaimana menjaga konsistensi kita dengan membawa nilai-nilai yang kita anut di dalam PD Perjuangan, itu yang selalu dipilih. Apakah kemudian kekalahannya Bung Ahok di 2017 itu sebuah kekalahan? Nyatanya kan apa yang terjadi sesudah pilihan gubernurnya Bung Anies? Apakah kemudian kita mengajukan calon yang salah? Kan tidak. Masyarakat bisa menilai bahwa Bung Anies itu bukan pilihan yang baik, dan itu bisa kita lihat dari banyaknya kegagalan program yang dia bikin gitu loh. Jadi kita tidak pernah mengatakan kita kalah, kita salah dalam memilih, tidak. Masalah kalah menang itu urusan kedua. Tetapi ideologi partai kita jalankan dengan baik begitu. Oke, baik. Saya ke Bang Andi. Sampai ada deadline nggak sih? Pak Anies sendiri mengatakan ada deadline nggak sih? Partai-partai mana saja atau partai-partai mana saja yang diincar gitu? Belum. Jadi belum. PDIP nggak masuk dalam pertimbangan? Kalau kita lihat ini tanggal 16 ya. Jadi kalau yang saya tahu nih
Agendanya itu adalah mengontrol program-program yang sudah berjalan nih. Contoh, waduk-waduk yang dulu dijanjikan Pak Jokowi. Waduk itu kan penting tuh untuk membuat resapan air supaya mengurangi debit banjir itu. Yang nggak bisa dieksekusi Ahok, dan ini alhamdulillah nih bisa dieksekusi oleh Pak Anies nih. Dan insya Allah Oktober dan Desember akhir ini selesai itu. Nah, polder tuh, lihat polder, kemudian beberapa bendungan di tanggul laut yang dibangun, ada sekitar 2 kiloan lagi, coba bisa diselesaikan, ada termasuk sodetan Ciliwung misalnya yang dikerjakan itu. Dan beberapa tadi saya lewat di Jalan Proklamasi, bagus sekali, trotoarnya luar biasa. Maksudnya Dan semua selesai di tahun ini, habis itu nanti fokus untuk ya, mencari. jadi kalau udah selesai, nanti saya kira dia akan istirahat dulu sebentar, kemudian akan menjumpai teman-teman di daerah. Itu baik. keliling di daerah. Dan Selain saya Nasdem yang meyakini, sudah terang-terangan. saya meyakini begini, yakinnya gini ya, orang yang beranggapan bahwa panggung politik itu jabatan politik, jabatan publik, itu artinya orang yang nggak bisa melakukan akselerasi tanpa jabatan publik tuh. Nah, jadi Bung Anies itu punya soft power namanya. Nah, bahwa dia bisa membuat panggungnya sendiri, dan dia tidak otomatis tergantung pada jabatan publik. Dia beda sama kebanyakan orang. Kalau nggak jadi anggota DPR ya nggak ada panggung juga gitu loh. Kalau nggak jadi pejabat ya nggak ada panggung juga. Jadi memang kadang-kadang kesadaran kayak begitu kita mau tularkan, bahwa kesadaran consciousness kita itu, kesadaran kita itu kita pikir orang juga kayak kita gitu. Tapi selain ada satu partai yang memang sudah terang-terangan gitu, ada lagi nggak sih yang sudah mau katakanlah pendekatan gitu, sudah 80% akan mengusung Pak Anies? Saya kira biar itu menjadi domainnya tokoh-tokoh partai politik ya. Saya tidak menyebut partai mereka. Ada apa tidaknya aja deh, Bang Andi? Saya yakin ada. Saya yakin ada, dan insya Allah ini berjalan. Dan kita tinggal menunggu. Saya setuju tuh dengan Bung Hensat. Kita lihat tuh, karena memang yang kalau kita lihat bingkai ini yang semua itu kan yang diserang kan Anies terus tuh. Seolah-olah nggak ada calon yang lain tuh, yang diserang Anies saja tuh. Jadi memang Anies dan bukan Anies itu ke depannya itu. Oke. Tampaknya memang dinamika ini akan memanas mungkin ya jelang 2024, apalagi kalau misalnya kita melihat bukan panas lah, hangat lah. Hangat ya, hangat lah, jangan panas. Kalau hangat semuanya akan nyaman enggak seperti itu ya, tapi yang namanya politik tentu akan katakanlah fleksibel, dinamis, apapun akan bisa berubah ya dalam kurun waktu sekitar 1 atau 2 tahun jelang 2024. Kami juga masih menunggu seperti apa, siapa saja yang akan menemani Pak Anies Baswedan untuk menyatakan diri siap maju sebagai calon presiden 2024, pemirsa. Saya mau bilang terima kasih dulu kepada para narasumber saya sore hari ini. Ada Bang Andi Sinulinga, Pak Gilbert Simanjuntak, terima kasih atas waktunya bersama kami sore hari. Dan sebelumnya juga ada Pak Henry Satrio. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami di iNewsroom. Sampai jumpa selalu Pak. Sampai jumpa, maksud kami sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-kemana. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNewsroom. Thank you ya.